Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, walaupun masih daring, kita harus tetap semangat. Salat beriang salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum itu Ustazah mau menyampaikan satu keterpaduan, yaitu tentang yang setiap hari kita lakukan, yaitu perkataan. Baik anak-anak Ustazah, setiap perkataan yang kita ucapkan setiap harinya, semoga itu adalah perkataan yang baik. Karena berdasarkan dengan hadis yang berbunyi, al-kalimatu thayyibah shadaqah, yang artinya perkataan baik itu adalah shadaqah. Nah, jadi anak ustazah ketika berkata dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, atau dengan ustazah, dengan siapapun harusnya berkata yang baik, tidak perkataan yang dusta. Jadi kita harus mengatakan perkataan yang baik, yang sebenarnya dan jujur. Karena apa tadi nak? Perkataan itu adalah sodako. Karena sodako itu kayak kita nabung nak. Nah, menabung sodako. Jadi kita tidak bisa menabung dengan uang. Sodakolah dengan perkataan. Karena perkataan yang baik itu adalah sodako. Tidak berkata yang kasar, tidak berkata yang dusta. Jadi apa nak? Berkata yang baik itu adalah sodako. Mau kan nak dapat tiket untuk menuju ke surga? Nah, jadi kita sama-sama berkata yang baik. Baik anak ustazah, hari ini kita akan belajar matematika. Jangan lupa sebelum belajar kita harus baca doa. Sediakan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dan jangan lupa dikerjakan. Baik pada anak ustazah, nah sekarang kita belajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hak dan kewajiban merupakan hal yang saling berkaitan dan memiliki peran penting. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang mutlak yang kita miliki dan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, apa sih itu hak dan apa sih itu kewajiban? Nah, yuk kita pelajari bersama. Nah, baik, sekarang kita membahas yang pertama, yaitu hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan. Jadi, segala sesuatu yang kita dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Nah, adapun contoh dari hak, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, ini adalah hak yang kita dapatkan sebagai warga negara yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi sumber daya alam yang ada di dunia ini itulah hak kita untuk menikmatinya, menggunakannya. Nah, itu adalah hak. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu apakah itu kewajiban? Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi segala sesuatu yang itu menjadi tanggung jawab kita itu adalah kewajiban. Ya, misalnya contohnya itu setiap warga negara itu wajib memelihara kelestarian sumber daya alam. Yaitu apa? Menjaga agar tidak tercemar. Kemudian menggunakan sesuai dengan keperluan, ya. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Jadi segala sesuatu peraturan
Nah, maka kita wajib untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan negara Indonesia. Kemudian salah satunya lagi kita bisa mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kewajiban kita, yaitu apa? Membantu orang tua di rumah. Apakah apa saja? Banyak ya nak, banyak kewajiban yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah. Salah satunya membantu nyuci piring, ya, membantu membersihkan pekarangan rumah. Nah, itu adalah sebuah kewajiban. Baik pada anak ustazah, selanjutnya kita akan mempelajari hak dan kewajiban dalam penggunaan energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi yang banyak digunakan manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan akan energi listrik tidak akan pernah habis. Sedangkan sumber energi yang tersedia di alam juga semakin berkurang. Nah, maka apa? Kita berhak menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan. Namun demikian, kita memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya agar sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, penghematan energi listrik juga dilakukan untuk mengurangi biaya penggunaan energi serta menghindari pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Nah, seperti gambar yang pertama. Nah, itu adalah gambar yang dalam kondisi tertidur ketika menonton televisi, dan ini merupakan salah satu contoh yang tidak melaksanakan kewajiban menghemat listrik. Adakah anak ustazah yang seperti itu? Nah, ustazah harap tidak ada ya nak. Nah, kemudian yang gambar yang kedua itu adalah gambar sekeluarga sedang menonton televisi, ya, dan ini dapat menghemat energi. Nah, maka inilah yang harus kita contohkan dalam menghemat energi. Nah, selanjutnya yaitu kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban ketika dalam penggunaan energi listrik. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, maka apa yang kita lakukan yaitu maka kita berjalan kaki lah jika jaraknya dekat. Nah, ketika kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, nah maka ini akan mengurangi polusi udara. Kemudian yang kedua, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, misalnya sepeda. Nah, sepeda ini juga akan melatih kesehatan tubuh kita, ya, dan juga yang pastinya akan menghemat energi. Kemudian yang ketiga, membiasakan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Nah, jadi untuk menghindari kemacetan, untuk menghindari polusi udara, dan juga menghemat energi listrik, maka ketika kita dalam ingin melakukan aktivitas, nah maka pergunakanlah kendaraan umum. Baik anak ustazah, silakan dikerjakan latihannya, yaitu tuliskan contoh hak di lingkungan sekolah sebanyak 3 buah dan tuliskan contoh kewajiban di lingkungan sekolah sebanyak 3 buah dan dikirim menggunakan Google Form. Jazakumullah khairan.